Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang makan, ya. Secara fisik, ya, makan secara fisik, beneran makan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Kami ingin mengupas sedikit kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami, berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu, dan juga biarlah kebenaran-Mu ini menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kenapa saya mau sharing tentang makan? Karena saya sempat dengar ada pendeta yang bilang makan secara jasmani itu bisa membuat kita kenyang, sehingga semakin kita makan banyak, itu akan semakin mengenyangkan kita. Nah, tetapi kalau makan makanan rohani itu adalah sebaliknya. Dimana kalau kita semakin makan makanan rohani, contoh kita semakin baca firman, itu kita akan semakin lapar dan semakin ingin makan. Nah, habis itu saya juga menemukan ayat Alkitab ini. Ayat Alkitab di Amsal 30. Dia membandingkan antara kenyang dan miskin. Nah, itu kan sebenarnya perbandingan yang nggak selevel, ya, nggak apple to apple gitu. Lalu yang saya pertanyakan juga, kalau aku kenyang, dia akan bisa menyangkal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Lalu saya berpikir, apa hubungannya ya gitu, kenyang sama menyangkal Tuhan? Oh, ternyata lalu saya dapat sedikit wisdom, ya. Ternyata memang kalau kenyang itu berhubungan dengan daging kita. Jadi daging itu yang sering dibilang sama di khotbah-khotbah, bahwa jangan memberi makan dagingmu, jangan berbuat dosa, jangan melihat yang tidak baik lah istilahnya. Itu kan memberi makan dagingmu atau memberi makan nafsumu. Tapi ternyata makan secara jasmani pun bisa mengenyangkan secara jasmani dan juga bisa mengenyangkan dagingmu, yang dimana kita bisa lupa sama Tuhan. Pengalaman saya pernah makan all you can eat. Nah, itu saya pesannya lumayan kebanyakan, karena all you can eat, apalagi yang zaman sekarang ya, ada beberapa yang tidak di display, tetapi kita harus pesan. Nah, waktu itu saya pesan dan istri saya masih mau makan, jadi saya pesan. Tapi ternyata di tengah-tengah makan istri saya, kok kenyang nih. Nah, ternyata saya juga kenyang gitu. Tapi supaya tidak didenda dan saya juga orangnya tidak mau waste makanan, akhirnya saya makan. Nah, saya makan sampai saya kekenyangan. Ada beberapa memang saya pernah dengar orang bilang itu, maaf ya kalau agak kasar, makan kekenyangan bisa jadi bego gitu. Which is saya merasakan hal itu gitu. Makan sampai kekenyangan saya nggak bisa mikir apa-apa. Aduh, yang penting saya mau jalan, saya mau turunin. Cuman pada saat saya jalan di dalam mall itu pun saya masih merasa kekenyangan. Rasanya pun badannya nggak enak gitu. Sampai ya pokoknya berasanya nggak enak kayak gitu. Oh, ternyata kekenyangan itu seperti itu gitu. Saking kenyangnya kita tidak enjoy lagi. Nah, saya pun berpikir, apakah Alkitab itu menentang tentang kita makan jasmani atau kita makan makanan? Ternyata tidak. Ternyata di Pengkhotbah 8 ayat 15 bilang adalah kesukaan manusia di bawah matahari itu adalah makan dan minum dan bersukaria. Karena dengan itu kita bisa bersukaria dengan makan dan minum. Nah, tetapi yang saya lihat di sini adalah kalau kita gabungkan di keduanya ya. Jadi kita bukan saling, ayat Alkitab itu bukan saling menentang, tetapi saling memperkaya, saling mendukung, ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah kalau kita makan, bahkan makan sampai sebelum kayak kenyang level di sini, cuman sebelum level kenyang, itu yang ibu saya selalu bilang, kalau makan tuh stop sebelum kenyang, tapi makan itu start sebelum lapar. Itu untuk menjaga pencernaanmu. Ya, menurut saya itu tips yang bagus ya. Jadi makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu pun juga yang saya lihat, bahwa kalau kita makan level kenyang di sini, kalau kita makan terlalu kenyang, kita tidak enjoy lagi. Seperti pengalaman saya kekenyangan, saya perutnya nggak enak, lalu saya mau jalan, saya mau ngapain pun salah, saya nggak bisa berpikir dengan jernih, sehingga itu tidak membawa enjoyment, tidak membawa sukaria. Tetapi kalau kita stop di sini, di satu level di bawah kenyang, itu menurut saya kita akan lebih bersukaria. Kita akan lebih bisa menghargai makanan, kita akan lebih bisa nggak waste makanan, bahkan untuk esok harinya pun kita masih bisa berpikir, kita bisa merencanakan
makanan apakah yang harus kita makan, atau kita harus berbagi. Kalau misalnya kita punya banyak makanan, kita harus bisa berbagi itu, jangan semuanya dimasukin sendiri. Lalu sebenarnya sama seperti yang pendeta itu bilang. Saya setuju di sini. Di mana makanan jasmani itu makin kita makan makin kenyang. Sehingga kita harus membatasi makanan jasmani sampai kepada level yang kita masih bisa enjoy dan kita masih bisa bersukaria dengan makanan tersebut. Tetapi makan makanan rohani, kita akan semakin lapar. Kita akan semakin mau mencari makan makanan itu, kita akan semakin mau mendalami firman Tuhan. Kenapa? Karena itu memang juga sumber sukaria kita. Itu memang sumber sukacita kita. Kenapa? Karena sebagai orang Kristiani, kita pun harus mendalami firman Tuhan. Seperti yang dibilang di Mazmur ya. Firman-Mu itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan. Kalau misalkan jalan kita benar dan kita memang tepat, contoh ya, saya juga ada beberapa investasi. Nah, kalau misalkan jalan kita tepat, istilahnya kita invest di waktu yang tepat, di jalan yang tepat, pemilihan tipe investasi yang tepat, itu kita akan bersukaria. Nah, bagaimana cara kita mempunyai investasi yang tepat? Memang ada beberapa indikator atau beberapa masukan-masukan dari profesional yang bisa kita ambil. Cuman, jujur belakangan ini, investasi saya itu lumayan menguntungkan, dan saya nggak pakai indikator, dan saya nggak terlalu dengar. Saya dengar dan saya memakai saya melihat grafik ya, dan saya juga mendengar beberapa nasihat. Cuman itu hanyalah sebagai basic bahwa investasi saat ini yang bagus tuh di sini. Contoh ya, misalkan ada reksadana, ada kripto, ada saham, ada forex. Nah, di antara 4 ini saya hanya mengambil tips-tips profesional itu untuk memilih tipe yang mana. Cuman kalau lebih didalamkan lagi, saya lebih menanya ke Tuhan. Bahkan dalam pemilihan 4 ini pun saya tetap nanya ke Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada saya. Berbicara melalui apa? Berbicara melalui firman Tuhan, berbicara pada saat saya diam tiba-tiba Tuhan mengingatkan, atau berbicara melalui apa? Yaitu semuanya itu didapat dari makanan rohani. Sehingga pada saat saya memakan makanan rohani, saya bisa mengetahui menilik firman Tuhan, itu akan menjadi pelita bagi kaki saya, terang bagi jalan saya, sehingga step saya pun menjadi step yang tepat. Lalu saat itu pun saya bisa bersukacita karena saya punya jalan itu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, jadi untuk ini secara cepat aja saya summary-kan bahwa makan itu penting, cuman jangan sampai terlalu over, jangan sampai kita mengabuse. Makan apa? 2, makanan yang jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani penting, seperti yang kita tahu bahwa pada saat Elia itu lagi sedikit depresi ya, dia diancam dibunuh. Pertama kali yang Tuhan suruh adalah makan, yang dibawa oleh burung gagak, dia makan, lalu pada saat dia makan dia bisa bekerja selama 40 hari. Jadi makanan jasmani itu penting, cuman jangan sampai kita terlalu kekenyangan, jangan sampai itu mengambil sukacita kita, bahkan karena makanan jasmani yang terlalu berlebihan itu pun bisa mengambil sukacita kita. Kita badannya sakit, kita tidak bisa berpikir dengan jernih dan sebagainya. Makanan rohani apalagi itu lebih penting. Karena semakin kita makan, kita akan semakin lapar. Semakin lapar, kita akan semakin tambah mau makan lagi. Semakin kita tambah lagi, berarti porsi makanan rohani kita semakin bertambah. Kita punya kapasitas itu bertambah. Kita punya kerinduan terhadap Tuhan itu bertambah. Lalu itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi tuntunan bagi kita, bagi setiap jalan kita. Seperti yang contoh saya bilang, dalam berinvestasi, dalam rumah tangga saya juga belakangan ini pun improve banyak dari komunikasi, dari masalah doa, dari mesbah keluarga, itu semuanya improve gitu loh. Jadi makanan rohani pun ini yang terutama sangat penting, yang kita harus semakin makan dan semakin lapar sehingga semakin bertambah, dan setiap jalan kita dan setiap aspek hidup kita itu dituntun oleh makanan rohani tersebut, yaitu pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Amin. Semoga ini bisa membantu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu Tuhan. Berikanlah kami
tuntunan Tuhan setiap step kami, terutama dalam memilih makanan jasmani, memilih makanan rohani. Sampai level berapa kami harus berhenti, sampai level berapa kami harus tetap makan makanan rohani, sampai level berapa kami harus berbagi makanan rohani atau bahkan makanan jasmani tersebut. Kau saja yang tuntun, kau saja yang pimpin kami, karena memang ujungnya adalah Engkau mau kami bersuka cita di dalam ini, di dalam makanan jasmani maupun di dalam makanan rohani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.